Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqdal, NIM D1041211014. Di video ini saya akan menjelaskan dan secara singkat beberapa contoh soal dari metode PERT. Sebelum itu kita perkenalan dulu dengan metode PERT. PERT atau lebih kepanjangannya adalah Project Evaluation Review Technique. Jadi ini secara garis besar merupakan metode yang bertujuan untuk memprediksi durasi dari suatu proyek dan menghitung kemungkinan terjadinya waktu yang diharapkan. Nah, pada video ini kita akan fokus bagaimana cara mendapatkan waktu yang sesuai dalam mengerjakan sebuah proyek. Contoh yang pertama, di sini ada sebuah tabel aktivitas. Di dalam tabel ini memiliki beberapa aktivitas dan untuk aktivitas 1 hingga 2 dan 1 hingga 3 ini tidak memiliki predesesor. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa dilihat di layar. Nah, terus di setiap aktivitas ini memiliki optimistic time, MLT time, most likely time maksudnya, dan pessimistic time. Apa itu OT, MLT, dan PT? Jadi OT ini merupakan waktu tercepat masa pengerjaan proyek dan MLT ini merupakan waktu normal dari masa pengerjaan proyeknya, dan PT ini adalah waktu terlambat dalam masa pengerjaannya. Untuk min adalah penjumlahan dari OT, PT, MLT, PT dibagi 6. Selanjutnya di sini didapatkan network diagram. Setelah kita membuat tabel aktivitas ini, kita membuat network diagram. Nah, pada network diagram ini kita mulai dari kegiatan yang pertama. Jadi di kegiatan yang pertama ini kan dia tidak memiliki predecessor. Nah, otomatis pada kegiatan yang pertama atau kegiatan 1 ini memiliki cabang mengarah ke kegiatan atau aktivitas ke nomor 2 dan 3. Begitu juga untuk aktivitas-aktivitas dan seterusnya. Terus dari mana angka-angka kotak-kotak ini? Jadi angka-angka ini didapatkan dari yang pertama ini kan ada 0 di bagian bawah. 0 di bagian bawah ini merupakan angka awal. Jadi sebagai pemula. Nah, selanjutnya dijumlahkan dengan hasil min dari setiap aktivitas. Di sini contoh salah satunya adalah 0 ditambah 5. 5 ini adalah min dari aktivitas 1 ke aktivitas 2. 0 ditambah 5 hasilnya mendapatkan 5. Hingga mencapai ke aktivitas 10. Lalu untuk penjelasannya mengapa bisa didapatkan dijelaskan kenapa untuk menentukan setiap kotak di bagian bawah ini kita harus menjumlahkan tadi di angka dari hasil dari minnya. Jadi nilai-nilai yang di bawah kotak ini juga disebut dengan ET atau lebih dikenal dengan waktu paling awal dimulainya kegiatan. Nah, untuk angka yang di atasnya, di atas kotak-kotak tersebut itu disebut dengan LT atau waktu paling lambat selesainya semua kegiatan tersebut. Nah, untuk di bagian bawah, angka bagian bawah ini kita jumlahkan dan dijumlahkan untuk dan dipilih hasil yang lebih besar jika ada diagram atau network yang bercabang.
yang mengarah ke not bercabang. Jadi kita pilih angka yang terbesar. Nah, jika sudah mencapai ke angka terakhir atau angka 10 atau di not 10 ini, selanjutnya kita kurangi angka angka di atas kotak tersebut. Jadi angka di atas kotak di not 10 ini nantinya eh, kita isi juga sama hasilnya dari angka di bawah kotak tersebut di not 10. Baru kita kurang dari setiap min dari not sebelum 10 tersebut dan hingga sampai kembali ke not awal. Pada contoh soal yang kedua ini juga sama dengan yang sebelumnya, hanya yang membedakan di bagian aktivitasnya saja dan beberapa parameternya. Oh ya, untuk di bagian sebelumnya dan yang sekarang ini ada CP. CP ini merupakan critical method. Jadi critical path. Critical path ini kita cari setelah mendapatkan nilai yang sama dari setiap kotak ini yang sudah dihitung sebelumnya. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.